Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Rahman Nur Yunisa, NIM B100180230, kelas K Ekonometrika Manajemen Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan membahas uji asumsi klasik dari regresi linier berganda pada data time series. Di sini ada data Excel, contoh kasus SPSS regresi linier berganda, permintaan mobil penumpang baru di Amerika Serikat tahun 1971 sampai 1986. Di sini Y, mobil penumpang baru terjual, X1 mobil baru, X2 indeks harga konsumen, X3 personal disposable income, X4 suku bunga, X5 tenaga kerja sipil. Kemudian di sini ada Y, X1, X2, X3, X4, dan X5. Kemudian kita langsung masuk ke SPSS. Ini data yang sudah saya copy paste dari Excel. Kemudian kita lihat variable view. Untuk Y, dengan label mobil baru terjual desimalnya 0, X1 dengan label mobil baru desimalnya 1, X2 indeks harga konsumen desimalnya 1, X3 personal disposable income desimalnya 1, X4 suku bunga desimalnya 2, X5 tenaga kerja desimalnya 0. Kemudian kita langsung ke analyze, regression, linear. Untuk dependennya mobil baru terjual atau Y. Kemudian untuk independennya ada mobil baru atau X1, indeks harga konsumen atau X2, personal disposable income atau X3, suku bunga atau X4, dan tenaga kerja atau X5. Kemudian kita klik statistik, regression koefisiennya kita klik estimate, kemudian kita klik model fit, deskriptif, collinearity diagnostik, dan residualnya Darwin-Watson. Kemudian kita klik continue. Kemudian untuk plot, kita Y-nya S-resid, X-nya Z-brad. Untuk standardized residual plot, kita klik histogram dan normal probability plot. Kemudian kita klik continue, lalu OK. Kemudian, untuk uji normalitas akan muncul grafik normal PP plot of regression standar residual seperti ini. Pada data dijelaskan bahwa model regresi dikatakan distribusi normal jika data plotting atau titik-titik yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonal. Pada kasus ini, titik-titiknya mengikuti garis diagonal sehingga model ini dikatakan berdistribusi normal. Kemudian, uji asumsi klasik selanjutnya yaitu uji multikolinearitas. Lihat pada tabel koefisien. Di sini ada nilai tolerans dan VIF. Di sini nilai X yaitu 0,04, artinya kurang dari 0,01. Untuk VIF X1, 236,429, artinya lebih dari 10. Untuk X1 terdapat gejala multikolinearitas. Untuk X2, indeks harga konsumen nilai toleransinya 0,02, artinya kurang dari 0,01, dan VIF-nya 505,449, artinya lebih dari 10. Ini juga terjadi multikolinearitas. Kemudian pada X3, yaitu personal disposable income, nilai toleransinya 0,03, artinya kurang dari 0,01, dan VIF-nya 298,393, artinya lebih dari 10. Ini juga terjadi multikolinearitas. Kemudian suku bunga atau X4, toleransinya 0,201, artinya lebih dari 0,1, nilai VIF-nya 4,981, kurang dari 10, ini berarti tidak terjadi gejala multikolinearitas. Lalu X5 atau tenaga kerja toleransinya 0,022, artinya kurang dari 0,01, VIF-nya lebih dari 10, yaitu 44,988, yang berarti ada gejala multikolinearitas. Jadi, dalam kasus ini terjadi multikolinearitas. Kemudian uji asumsi klasik selanjutnya yaitu uji heteroskedasitas. Pada grafik scatter plot, tidak terlihat jelas titik-titiknya.
kemudian menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Kesimpulannya, tidak ada gejala heteroskedasitisitas pada kasus ini. Selanjutnya yaitu uji autokorelasi atau Durbin-Watson. Bisa kita lihat dalam tabel model summary. Di sini terlihat bahwa nilai Darwin-Watson yaitu 1,544. Kemudian kita cari DU dan 4 main DU-nya untuk menguji apakah data tersebut berdistribusi autokorelasi atau tidak. Kita bisa cari di tabel Darwin-Watson. Di sini nilai DU dicari pada distribusi nilai tabel Darwin-Watson berdasarkan nilai K, yaitu jumlah variabel dan N jumlah data dengan signifikasi 5%. Di sini K ada 5 variabel, X1 sampai X5, dan N berjumlah 16. Kita lihat di sini untuk DU K sama dengan 5 dan N sama dengan 16 dengan signifikasi 5%. DU-nya jadi bernilai 2,1567 kurang dari nilai 4 main DU 1,8433 dan nilai Watson dapat disimpulkan ada gejala autokorelasi. Tahap selanjutnya yaitu membaca uji tabel T, regresi linear berganda dengan berdasarkan signifikasi kurang dari 0,05, maka independen X berpengaruh terhadap dependen Y. Kita bisa membaca uji T dari tabel koefisien. Di sini signifikannya lebih dari 0,05, maka bisa disimpulkan independen X tidak berpengaruh terhadap dependen Y. Selanjutnya, uji coba T dengan berdasarkan nilai hitung dari tabel. Rumus mencari T tabel yaitu A per 2 dibagi N min K min 1. A-nya 0,05 dibagi 2 per 2 dibagi 16 min 5 min 1. Hasilnya 0,025 dibagi 10 sama dengan 2,22814. Setelah itu kita cek apakah T hitung lebih dari T tabel. Jika T hitung lebih dari T tabel, maka independen X berpengaruh terhadap dependen Y. Kita bisa lihat di tabel koefisien. Bisa disimpulkan di sini independen X tidak berpengaruh terhadap dependen Y. Selanjutnya, kita uji F simultan dengan tabel ANOVA berdasarkan nilai signifikan kurang dari 0,05, maka berpengaruh. Di sini 0,06, maka berpengaruh. Kita bisa menghitung nilai F dengan menggunakan tabel ANOVA F hitung lebih dari F tabel. Di sini kita akan mencoba menghitung nilai F. F hitung lebih dari F tabel, maka kita lihat rumusnya. K dibagi N min K, K-nya 5 dibagi 16, min 5, 5 dibagi 11 sama dengan 3,20. Kita bisa lihat di tabel ANOVA, F-nya yaitu 6,400 dengan kesimpulan F hitung 6,400 lebih besar dari F tabel, yaitu 3,20, maka nilai F sangat berpengaruh. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.